Yap, salam sehat buat kita semua dan selamat datang di Movie System Channel. Kali ini tak henti-hentinya Bang Do ucapkan terima kasih sekali buat teman-teman yang udah setia nungguin pastinya. Sebelum memasuki part 4, Bang Do udah pusing banget mikirin pantun buat kalian. Sini kurus situ gendut, ayolah lanjut, anjay. Yup, nggak usah pakai lama, kita simak ceritanya. Masih di kediaman keluarga Jin di Taiyuan, tempat di mana Taiking tinggal. Di siang hari yang cerah ini, tampaknya Taiking sedang kedatangan beberapa tamu. Terlihat Wipeng sedang berkunjung dan kini ada tepat di depan rumahnya. Sepertinya kali ini Wipeng datang untuk menyampaikan sesuatu, yang mana ia ternyata mendapat perintah dari kepala keluarga Jin untuk membawakan surat penangkapan sekaligus sebuah hukuman atas semua kesalahan yang telah dilakukan Taekyung selama ini. Sepertinya ia dirasa sudah merusak hukum sakral keluarga yang ke-14, yang mana semua itu akan merujuk pada atas nama tuan muda ketiga Jin Taekyung akan dikurung di gua untuk berlatih dalam jangka waktu yang tak terbatas. Itulah keputusan akhir dari surat yang kini dibawakan sekaligus dibacakan Wipeng untuknya. Setelah selesai membaca, Wipeng sedikit mengamati, di mana kini terlihat Taikyung hanya berdiam diri dan mendengarkan semua ini. Namun sedikit kekesalan dan perasaan berat hati tampak sedang menyelimuti. Setelah itu, tiba-tiba saja Wipeng memberikan perintah kepada para penjaga keluarga Jin untuk diperbolehkan mengikat kriminal keluarga, yang mana itu tak lain dan tak bukan adalah Jin Taikyung. Mendengar itu semua, kini seketika ia malah tertawa, sembari terus duduk dan menundukkan kepala. Dan tawanya pun masih terus dilakukannya, meski seiring waktu para penjaga pun sudah mulai untuk mendekatinya. Di tengah tawanya yang semakin keras, dan tak tahu apapun maksudnya, tiba-tiba Taikyung langsung saja berdiri, mengibaskan tangannya ke kanan dan ke kiri, di mana semua itu menghalangi para penjaga dalam menangkapnya dengan memasangkan tali. Di tengah itu semua, Taikyung terus berteriak, yang mana ia sangatlah kecewa terhadap kepala keluarga, yang mana ia meminta sebuah kamar untuk digunakannya sebagai cadangan dalam rangka berlatih bela diri. Namun, mengapa ia malah mendapatkan penjara yang harus dikurung dalam waktu yang tidak ditentukan sebagai ganti? Melihat itu semua, kini Wipeng merasa bersalah dan ia bermaksud akan melanjutkan arti dari semua kejadian ini. Namun, seketika Taikyung langsung menolaknya karena semua kecewa dan amarahnya yang masihlah terus menyelimutinya. Dan kini, ia malah merengek sembari berkata bahwa ia tidak peduli lagi dengan semua yang terjadi. Yang diinginkannya hanyalah halaman rumah saja yang nanti akan digunakan sebagai tempat latihan seni bela diri untuk dirinya sendiri. Melihat itu semua, para penjaga dan Wipeng pun hanya berdiam diri. Sekali lagi Wipeng menegurnya, "Tuan muda ketiga." Namun Taikyung malah terus merengek dan berulah seenak hati. Akhirnya Wipeng pun tak lagi mampu membendung emosi, yang mana kini tampak raut mukanya yang menunjukkan kemarahannya dan langsung menyuruh Taikyung untuk segera berdiri. Melihat itu semua, Taikyung mulai menyadari dan gerakan konyol yang ia lakukan dengan sekejap langsung saja berhenti. Tiba-tiba suara Wipeng terdengar, menyuruhnya agar jangan merasa khawatir dengan semua ini dan menurutlah terhadap apa yang dikatakannya saat ini. Semua itu dilakukannya melalui telepati indera spiritual, yang mana skill seperti ini adalah sesuatu yang biasa dilakukan oleh para master bela diri. Kini, Wipeng pun memberitahunya bahwa semua kesalahan yang dilakukannya pastilah ada seseorang yang sedang mengawasi, di mana itu adalah para tetua yang lebih tinggi. Dan inilah mengapa kepala Jin Taiyuan mengambil tindakan penghukuman yang sebaiknya dilakukan oleh dirinya sendiri, supaya Taikyung tidaklah menerima hukuman yang jauh lebih besar dibandingkan ini. Maka, apakah menurutmu kepala keluarga saat ini tega melakukan hukuman tak terbatas waktu dan membuatmu mati? Tegas Wipeng sekali lagi. Lalu Taikyung pun mencoba memahami di mana kakaknya memanglah seperti monster, tapi ia memiliki hati dan perlakuan yang baik bila menyangkut dirinya mengenai permasalahan yang seperti ini. Dan pastinya ia tidak akan memperlakukan Taikyung dengan semena-mena. Kemudian Wipeng pun menjelaskan sekali lagi
yang mana mungkin Taekyung akan dipenjara dalam waktu lebih kurang 7 hari. Tak lama berselang, Taekyung yang merasa keberatan pun langsung mengajukan negosiasi. Bagaimana bila di dalam sana hanya 3 hari, ditunjukkannya dengan kode tangan karena sedang berkomunikasi melalui telepati. Berhenti protes, sahutnya dengan ekspresi marah kali ini. Taekyung pun kesal, di mana ia melihat reaksi Wipeng seakan menghakimi dengan seenak hati. Menurutnya, Taekyung bukanlah seseorang yang mudah diintimidasi, dan ia merasa sangat emosi melihat ekspresi kasar Wipeng kali ini. Mungkinkah aku akan menyerah semudah ini? Gumam Taekyung dalam hati. Dilanjutkan dengan pengaktifan skill Ki Sense miliknya guna bersiap bila pertarungan akan segera ia hadapi. Seketika, Wipeng bertanya untuk sekali lagi, akankah Taekyung bersedia mengikuti keputusan dan menuruti semua perintahnya kali ini? Tak butuh waktu lama, tiba-tiba saja Taekyung langsung menyetujuinya dengan menggunakan kode dalam komunikasi telepati saat ini. Yang mana itu semua dikarenakan hasil analisis dari skill Ki Sense miliknya berupa tanda tanya, seperti ketika ia menggunakannya terhadap kakak pertamanya. Kini, waktu pun berlalu, dan ini adalah bukit belakang rumah keluarga Jin di Taiyuan, yang mana saat ini tampak sebuah pintu, dan di depannya telah berdiri Wikyung yang selama ini telah menunggu mereka. Tak lama berselang, langkah kaki pun terdengar, di mana terlihat beberapa orang sedang berjalan perlahan menuju ke arahnya. Dan Wikyung yang sudah lama menunggu pun langsung bersiap menyambutnya. Yang mana kini tampak Taekyung sedanglah jongkok dengan tubuh terikat tali. Dan Wipeng yang telah berhasil menjalankan misi. Tak lama berselang, Wikyung berterima kasih pada Wipeng karena telah membawa Taekyung datang kemari. Dan Wikyung pun berkata, akhirnya kau datang kemari. Tak lama kemudian, Taekyung pun segera menyapa kakak pertamanya dengan memelas dan muka pucatnya. Lalu dilanjutkan dengan Wikyung yang langsung saja menjelaskan bahwa ia tak lagi bisa mentolerir segala tindakannya. Dan di dalam keluarga Liu, Wikyung selaku kepala keluarga yang lebih rendah akan segera menghukumnya ke dalam sel isolasi dalam beberapa waktu. Ada yang ingin kau sampaikan? Tanya Wikyung kali ini. Lalu Taekyung pun langsung menoleh ke arah Wipeng, di mana baru saja ia mengatakan bahwa kakaknya tidaklah akan tega melakukannya. Namun kali ini di sela ia berpikir, Wipeng pun langsung menatapnya dengan mata kejamnya. Seketika Taekyung pasrah, lemas, dan tak tahu lagi harus percaya pada siapa. Dan akhirnya ia pun bersedia dengan rendah hati menerima hukuman yang telah disiapkan khusus untuknya saat ini. Wikyung yang melihatnya hanya bisa diam saja dan mencoba sedikit mengamati. Namun, tak lama kemudian, Wikyung dengan suara lantang dan tegasnya memerintahkan kepada penjaga di sekitarnya, cepat kurung tawanan di dalam gua pelatihan. Taekyung yang sudah terlanjur diikat pun hanya bisa pasrah mengikuti aturan. Dan sekali lagi, bahwa ia dikurung di dalam gua penjara pelatihan dalam waktu yang tak ditentukan. Akhirnya pintu pun terbuka, di mana kini tampak Taekyung sedang dibawa oleh beberapa penjaga untuk segera dikurung masuk ke dalam penjara. Dengan perlahan tapi pasrah, Taekyung berjalan memasuki ruang penjara pelatihan. Namun tepat sebelumnya memasuki ruangan, dengan skill indera spiritual atau telepati, kakak pertamanya pun berkata, aku telah menyediakan semua yang mungkin dapat berguna. Semoga kau beruntung adikku. Mengetahui semua itu, Taekyung pun malah bingung, bengong, dan diam tak memahaminya. Namun, sesaat ia kembali tersenyum, di mana ini sesuai dengan apa yang dikatakan Wipeng dalam negosiasi di depan kediamannya. Tak lama berselang, pintu pun tertutup, di mana telah dimulainya sebuah hukuman yang haruslah Taekyung terima atas semua kesalahannya yang telah ia lakukan selama ini. Kini malam pun menjelang, di mana ini masihlah di kediaman keluarga Jin di Taiyuan. Saat ini terlihat Wikyung yang sedang berjalan mondar-mandir mengkhawatirkan keadaan adik tersayangnya. Dan Wipeng pun kembali mengingatkannya
untuk tetap tenang dalam menghadapi situasinya. Menurut Wikyung, Taekyung masihlah belum pulih sepenuhnya dan saat ini ia dalam keadaan yang masih sakit dan menderita. Tapi Wipeng sekali lagi mengingatkan bahwa Taekyung kini sudahlah dewasa. Ia tidaklah akan mati dengan hanya ada di dalam sana. Kemudian Wikyung pun kembali berkata, di mana Taekyung adalah adik kecilnya yang rapuh dan mungkin tak akan bisa untuk melewatinya. Wipeng yang mendengar semua itu hanya bisa membantunya dengan terus berusaha dalam membuat tenang hati dan pikirannya. Namun mengingat apa yang diungkapkan Wikyung, Wipeng kembali menjelaskan bahwa Taekyung tidaklah lemah karena ia sempat mencuri pil berharga dan herbal yang telah ia konsumsi di waktu yang lalu. Kemudian kejadian ginseng berusia 100 tahun yang mana hilangnya ginseng tersebut terjadi pada tahun lalu dan siapa yang telah mengambilnya. Bahkan kepala medis sangat marah kepadanya hingga dirinya hampir membelah perut untuk mengeluarkan ginseng dari tuan muda ketiga. Mendengar itu semua membuat Wikyung malah semakin lemas dan segera menyuruh Wipeng untuk berhenti membahas masalah apapun tentangnya. Kini Wikyung kembali duduk sejenak. Ia sangatlah merasa pusing dan hampir menuju stres di pikirannya. Semua itu dikarenakan semua isu mengenai adiknya dan beberapa masalah yang juga sedang dihadapi oleh keluarga Jin di Taiyuan. Salah satu masalah eksternal yang saat ini pun juga memberatkan pikirannya adalah akan adanya pertemuan rahasia dari orang-orang tertentu. Mendengar itu semua, seketika Wipeng berkata, "Oh, sekte Gunung Hengsword." Kemudian Wikyung menanyakan masalah perkembangan dari penyelidikannya mengenai tujuan orang-orang tersebut, yang mana Wipeng juga sudah mengirimkan beberapa orangnya untuk menggali informasi. Menurut Wikyung, untuk masalah yang menyangkut provinsi Sangsi, ia akan membuat orang-orang menyadari dan bersiap atas konsekuensi apa yang akan terjadi bila sekte Gunung Hengsword menjadi semakin berani. Kini tampak sebuah kamar kecil dengan kasur maupun beberapa perabot di dalamnya, yang mana di sebelahnya juga terdapat ruangan untuk menyimpan berbagai macam jenis senjata. Ternyata ini adalah tempat di mana saat ini Taekyung berada, yaitu di dalam penjara tempat pelatihan keluarga. Saat ini tampak sebuah target merah yang terkunci. Ternyata itu adalah Taekyung yang mana sedang berlatih seni bela diri dengan menggunakan tombak di tangannya. Dan sistem pun membantunya dengan memberikan arahan target hologram di depannya. Tak lama dari situ, sistem pun muncul. Anda telah mempelajari teknik tombak keluarga Jin. Tak berhenti di situ, karena Taekyung melatihnya secara berulang. Semua status profil yang berhubungan dengan skill ini pun turut meningkat, yang mana itu adalah kekuatan, stamina, dan kelincahan, mendapatkan 1 poin tambahan. Lalu Taekyung pun cukup terkejut, di mana ia mendapat bonus poin stat tanpa mendistribusikannya, yang mana itu langsung masuk ke profil statusnya. Ia pun berhenti dan duduk sejenak untuk memulihkan beberapa staminanya. Dalam sela-sela waktu istirahatnya, Taekyung hanya diam dan memikirkan sesuatu. Menurutnya, tempat ini akan seperti penjara bawah tanah yang kotor, tidak terurus dan lembab. Namun ini tidaklah seburuk apa yang dipikirkannya. Sekali lagi, jika ia tahu tempat yang akan ditujunya seperti ini, sebaiknya ia meminta waktu untuk tinggal lebih lama. Tak lama berselang, tiba-tiba notifikasi sistem pun muncul, yang mana itu adalah peringatan bahwa Taekyung sedang dalam kondisi kelelahan dan kelaparan. Pulihkan diri Anda dengan menemukan sumber makanan dan perbanyaklah dalam istirahat, imbu sistem kepadanya. Namun, karena telah salah meminta potongan waktu hukuman di dalam penjara, Taekyung tidaklah ingin menyia-nyiakan waktu yang kini dimilikinya. Seketika perut Taekyung berbunyi, dan tak lama dari situ teringatlah ia akan pil biji-bijian yang dibawakan kakaknya ketika masuk ke dalam penjara. Dan kini ia pun mencoba untuk mengisi perut laparnya. Tiba-tiba sistem pun muncul, di mana ini adalah pil makanan peringkat pertama. Pil yang diisi dengan segala jenis biji-bijian dan rempah-rempah dengan cara yang sederhana.
Setelah dikonsumsi, tak hanya memulihkan ki internal, namun terdapat efek spesial tambahan. Mengetahui itu semua, Taekyung malah merasa tidak nyaman, yang mana semua itu dikarenakan bau dari pil yang kini sangat menyengat di hidungnya. Mungkinkah ini makanan manusia? Tanya Taekyung dengan membayangkan kotoran goblin dalam pikirannya. Lalu, ia pun mencoba untuk tetap memaksa memakannya. Perlahan tapi pasti, akhirnya dengan rasa yang tak terbayangkan, pil itu pun berhasil ditelannya. Sesaat kemudian, sistem pun kembali muncul, memberinya notifikasi bahwa dengan mengkonsumsi pil tersebut membuatnya merasa kenyang dan pulih dari kelelahan. Tak sampai di situ, untuk beberapa jam ke depan, semua statusnya akan naik 2 poin berkat efek spesial tambahan. Seketika ia pun melihat profil yang dimilikinya untuk segera diperiksa. Mengetahui itu semua, Taekyung merasa senang dan kini ia malah berusaha mengisi perutnya dengan sebagian biji-bijian yang kini ada di depannya. Setelah beberapa saat di tengah kerakusan yang sedang ia lakukan, tiba-tiba sistem memberinya notifikasi. Anda telah memakan pil biji-bijian yang luar biasa. Tidak ada efek yang dihasilkan. Anda pun merasa kenyang dan terpulihkan. Tak sampai di situ, berdasarkan efek status dari konsumsi berlebih, kini ia malah tak bisa menggerakkan tubuhnya untuk selang waktu 1 jam ke depan. Lalu Taekyung pun segera memuntahkan apapun yang kini sedang ada di dalam mulutnya. Tak terasa, waktu teruslah berlalu, yang mana terdengar suara seseorang yang masih terus berlatih. Ia terus melatih skill tombaknya untuk saat ini dan terus mengasah supaya mahir dalam seni bela diri di kedepannya. Ternyata sistem membantunya dengan memberikan sebuah target yang mana bila Taekyung tepat mengenainya akan ditambahkan 1 poin skill penguasaan untuk teknik tombaknya. Naik 2 poin, 25/100. Naik 1 poin jadi 26/100. Gagal mendapat poin, masih 26/100. Dalam usahanya mengikuti arahan sistem, Taekyung pun terlihat sangat marah, di mana itu semua disebabkan karena semakin lama pencapaian, semakin sulit untuk dilakukan. Dan semua itu terus dilakukan Taekyung dan diulang-ulang olehnya, yang mana itu semua membuatnya semakin frustasi. Meski semakin lama sistem terus menaikkan tingkat kesulitan yang harus ia selesaikan. Kemudian, kini Taekyung mencoba untuk lebih fokus dalam latihan. Ia pun lebih bersabar dan tidak menyerah dalam penguasaan. Satu jurus ke jurus lainnya, teruslah dipelajarinya hingga suatu titik, yaitu jurus terakhir yang harus mampu dipraktekannya dengan nama Pierce of the Heaven, tombak penembus surgawi. Kini ia pun bersiap mengeluarkan skill akhir dari latihan. Namun sesaat ketika dipraktekannya jurus penguasaan akhir dari latihan, tiba-tiba sistem pun muncul, yang mana 2 poin penguasaan ditambahkan dalam skill kaki keluarga jin. Sontak Taekyung pun bingung dan mencoba memahami apa yang sebenarnya terjadi. Ia pun mencoba menenangkan pikirannya, di mana ia sedang mempelajari skill tombak, namun justru skill kaki yang mendapat poin. Ia pun terdiam, mencoba sekali lagi berpikir, dan akhirnya sedikit pencerahan pun ia dapatkan. Kini sembari tersenyum, ia mencoba menggunakan teknik tombak dari keluarga jin dan sesaat mencoba mengkombinasikannya dengan teknik kaki dari keluarga jin. Seketika, apa yang terjadi? Di mana aura Ki pun sekarang berhasil terkondensi. Dengan penuh percaya diri, ia menggabungkan skill tombak dan skill kaki dan Ki di dalam tubuhnya untuk mengerahkan serangan terakhir dari skill yang sedang ia pelajari. Tiba-tiba, ledakan besar pun terjadi, di mana itu semua adalah sebuah serangan yang sangat luar biasa yang mampu merubuhkan dinding batu yang kini ada di hadapannya. Terlihat tangan Taekyung gemetar dalam menggenggam tombaknya, namun ia pun masih berusaha berdiri dengan tubuh lemasnya. Tak lama kemudian ia pun terjatuh setelah mengeluarkan semua stamina yang dimilikinya supaya berhasil dalam menggunakan skill yang begitu dahsyatnya. Kini terlihat lubang yang begitu besar di depannya,
Semua itu akibat hasil dari skill Pierce of the Heaven yang telah dilesatkannya atau tombak penembus surgawi. Seketika sistem pun muncul. Anda telah kehabisan semua ki yang Anda miliki. Anda terlalu letih, merasa kelelahan untuk saat ini. Dan kini Taikyung telah membuka pencapaian satu tubuh satu pikiran. Tak sampai di situ, ia pun menemukan bagaimana memanfaatkan skill dengan benar. Sehingga semua itu membawanya ke realm berikutnya, di mana teknik tombak kaki dan kultivasi keluarga jin mencapai tahap penguasaan ketiga. Kini ia pun pingsan setelah berhasil menaiki level berikutnya. Yup, cerita masih berlanjut. Beralih sisi, di mana kini tampak Jinho sedang menguap, yang menandakan saat ini ia telah mulai terbangun dari tidurnya. Ia pun mulai duduk, mencoba membuka matanya. Namun sesaat ia pun terkejut, di mana Taekyung kini tak berada di sebelahnya. Menurut Jinho, biasanya bila Taekyung bangun terlebih dahulu, pastilah akan membangunkannya juga. Untuk itu, kini Jinho berusaha untuk mencarinya. Tak lama dari situ, ia mengamati di mana mesin VR rongsoknya dan kemudian ia pun berusaha menekan tombol buka dengan kakinya. Kemudian mesin VR pun terbuka, yang mana menurut Jinho bukankah tidur di dalam sana sangat terasa tidak nyaman? Dan bagaimana kini ia tertidur dengan sangat pulasnya? Akhirnya Jinho pun mencoba untuk membangunkannya dengan mengetuk helm VR yang kini sedang digunakannya. Namun, Taekyung masihlah diam dan sama sekali tak meresponnya. Kemudian dilanjutkan dengan Jinho membuka helm VR yang kini sedang dipakainya. Lalu ia pun menyuruhnya bangun karena sudah jam 1 siang dan mengajaknya segera memakan sup penghilang mabuk. Sejenak Taekyung pun membuka mata dan bertanya, "Sup penghilang mabuk? Kau yang membelikannya, oke?" Belum sempat menyelesaikan obrolannya dengan Jinho, Taekyung kini tersadar. Namun di dalam game yang mana terakhir kali Taekyung pingsan setelah mengeluarkan teknik tombaknya yang menguras sebagian ki maupun staminanya. Dengan tubuh lelahnya, ia pun mengumpat Jinho sekali lagi, di mana semua seakan hanyalah mimpi. Setelah berselang beberapa waktu, kini Taekyung sedang sibuk mengamati profil statusnya, yang mana saat ini ia telah mencapai level 13 karena mempelajari skill sebelumnya membuatnya naik 2 level sekaligus. Sehingga kini ia merasakan tubuhnya menjadi lebih kuat dan juga terasa ringan. Nama Jin Taekyung, level 13, warrior tingkat 2, dengan penguasaan skill tombak keluarga Jin tahap 3, penguasaan gerakan kaki keluarga Jin tahap 3, dan kultivasi keluarga Jin juga berada di tahap 3. Tak sampai di situ, ia pun memperoleh hadiah item yang berupa sebuah cincin dengan peringkat tidak ada, batasan tidak ada, dan memiliki deskripsi sebuah cincin yang sangat kuat yang mampu membuat pengguna merasa tenang, aman, sehingga meningkatkan fokus untuk mereka. Mengetahui itu semua, Taekyung pun senang karena seluruh kerja kerasnya selama ini telah terbayarkan. Setelah memahami itu semua, kini ia melanjutkan dengan mendistribusikan status poinnya, di mana ia mempunyai 20 poin dan akan ia gunakan untuk kekuatan 10 poin dan stamina 10 poin. Setelah selesai mendistribusikan seluruh poinnya, kini saatnya ia akan mencoba dan meningkatkan skill yang dimilikinya hingga batas semaksimal mungkin. Kini ia pun bersiap melakukan tes skill sekali lagi guna meningkatkan penguasaan menuju tahap berikutnya. Namun di sela ia akan memulainya, malah terpikirkan suatu hal, yang mana itu Taekyung kembali teringat akan Hyuk Mujin, yaitu seorang penjaga yang telah berhasil mengalahkannya di pertarungan sebelumnya. Lalu ia pun meragukan apakah saat ini ia mampu untuk mengalahkannya. Namun di tengah pikirannya tersebut, ia memutuskan untuk lebih tenang dan segera fokus kembali ke dalam sesi latihan.
Namun, tak lama kemudian sistem pun muncul fungsi baru, mode latihan, yang mana mulai sekarang Taekyung bisa memanggil ilusi lawan terdahulu yang pernah ia lawan. Namun bila musuh 10 level di atasnya, memanggil ilusi mereka tidaklah mungkin. Taekyung yang membaca itu pun kini diperlihatkan oleh dua orang yang pernah ia lawan sebelumnya, yang mana terlihat Jangsam of the Thousand Strength level 10 dan Hyuk Mujin level 20. Namun tiba-tiba Taekyung malah semakin terkejut, di mana kini tampak Hyuk Mujin telah tersumon tepat di depannya sebagai hologram, dan ia pun terus menatap, mengelilingi sekaligus mengamati seberapa hebat sistem bekerja saat ini. Kemudian ia pun berusaha untuk menyentuhnya, namun sesuai ekspektasi sebelumnya, bahwa ini sepertinya aman, karena hologram tersebut sepertinya tak akan mampu melukainya. Adapun sistem memberinya fitur, Anda bisa mengubah level lawan yang dipanggilnya. Setelah mengetahui itu, Taekyung pun langsung mencoba melawannya dengan memberikan setengah dari kekuatan Hyuk Mujin saat ini. Kemudian sistem pun langsung memprosesnya. Tak lama berselang, kini siaplah hologram Hyuk Mujin dengan 50% kekuatannya. Meskipun hanya hologram, Taekyung yang saat ini menatapnya pun masih merasa kesal terhadapnya. Dan kini tibalah saatnya Taekyung akan berhadapan dengan Hyuk Mujin di 50% kekuatannya. Apa Anda akan mulai latihan Anda? Dengan semangat membara, Taekyung pun langsung memulai serangan pertama, di mana tombak pun langsung melesat maju ke arah lawan di depannya. Namun, seketika Hyuk Mujin mampu menghindarinya, dan seketika ia pun langsung maju untuk memberinya serangan juga. Sekali lagi Taekyung membuat jarak dengannya dengan mengibaskan tombak yang ada di tangannya. Kemudian ia pun bersiap sekali lagi mengambil kuda-kuda, yang mana itu adalah gerakan yang akan dikeluarkan untuk serangan berikutnya. Tombak pun dihujamkan ke arah Mujin dengan seketika, membuat banyak tusukan di waktu yang sama. Namun Mujin dengan gesit teruslah menghindarinya, dan akhirnya setelah bertukar beberapa gerakan, Mujin pun terkena serangannya, di mana serangan itu melesat cepat dan tepat mengenai arah muka. Taekyung yang tiba-tiba memenangkannya merasa bila ini terlalu mudah sepertinya. Kini hologram Mujin pun jatuh menunduk di hadapannya. Seketika Taekyung pun memiliki ide bagus lainnya, di mana kini ia akan mencoba melawan Mujin dengan 100% kekuatannya. Dan segeralah Mujin respon yang kedua kalinya. Dan sekali lagi Taekyung akan mencoba kembali melawannya. Tak lama berselang, pertarungan pun dilanjutkannya kembali dengan serangan lompatan maju ke arah depan menuju masing-masing lawannya. Berpindah sisi, di mana kini terlihat pintu gerbang keluarga Jin di Taiyuan, dan tampaklah beberapa penjaga sedang melaksanakan tugasnya. Namun, terlihat beberapa orang menaiki kuda sedang melaju ke arah mereka. Seketika, salah satu penjaga pun berusaha menghentikannya. Kemudian dengan segera penunggang kuda pun langsung menghentikan laju kudanya. Penjaga hanya terdiam, mengamati, dan sedikit mencoba memahami siapa orang-orang yang kini sedang di hadapannya. Karena merasa asing, kemudian penjaga pun mulai bertanya, "Kalian dari mana?" Tanpa penuh basa-basi, kini mereka semua maju semakin ke depan dan juga tak memperhatikan arahan penjaga. Beberapa orang di belakangnya pun terlihat malah tertawa. Hingga salah satu dari mereka pun kini menjawabnya, "Kami datang dari Gunung Heng." Berpindah sisi, di mana ini ruang penjara pelatihan keluarga, yang mana Taekyung masih saja berjuang terus-menerus melanjutkan latihannya. Dan tampaklah sebuah badan dengan lubang di dadanya, yang mana serangan itu dihasilkan dari tombak di tangannya. Dan orang tersebut adalah Hyuk Mujin, sebuah hologram yang disumon sebagai lawan tanding dalam latihannya. Namun, kini terlihat Taekyung bingung dibuatnya. Semua itu karena Taekyung masihlah mampu memenangkannya. Meski sudah merubah hologram Hyuk Mujin di kekuatan 100%-nya. Ia pun masihlah tak percaya
jika simulasi ini dimaksudkan untuk menunjukkan sebuah perbedaan antara Taekyung dengan orang kuat lainnya, karena ia dapat dengan mudah selalu memenangkannya. Dan tak mungkin pula bila hanya berlatih beberapa hari saja membuatnya tumbuh dengan sekejap dan membuatnya mampu untuk mengalahkannya. Kini Taekyung mencoba mengamati apa sebenarnya perbedaannya. Mungkinkah dalam senjata? Ungkapnya. Padahal ia pun tak pernah tahu senjata apa yang digunakan Yukmucin dalam pertempuran sesungguhnya. Tak lama kemudian, Taekyung pun memiliki ide di dalam otaknya. Bagaimana jika ia memberikan skill tombak dan skill kaki milik keluarga? Akhirnya sistem pun membantunya dengan mengisolkan teknik tombak dan teknik kaki keluarga. Dengan begitu, kini Taekyung akan mampu melajari di mana kekurangannya dalam seni bela diri yang telah dikuasainya. Dengan penuh rasa percaya diri, kini ia kembali bersiap untuk segera menghadapinya. Hologram Yukmucin, level 20, penguasaan skill kaki keluarga Jin dan skill tombak keluarga Jin, telah bersiap bertarung untuk melawannya. Mengingat kekalahan di pertarungan terakhirnya, Taekyung yang sedang mengamatinya pun langsung merasa emosi dan kesal dalam melihatnya. Dan kini Taekyung kembali bersiap untuk menghadapi dan sesegera mungkin mencoba untuk dapat mengalahkannya. Serangan cepat pun langsung dilesatkan Taekyung kali ini. Namun Yukmucin masihlah mampu menghindarinya. Lalu dengan cepat ia menyerang Taekyung tepat di arah kaki kirinya. Taekyung yang mengetahuinya pun langsung berusaha menghindarinya. Dengan gerakan melompat, ia pun melesat naik ke udara dan sesegera mungkin melancarkan serangan balasannya. Yukmucin yang tak sempat mengimbanginya pun langsung terbelah tepat di atas kepala. Dan akhirnya sekali lagi Taekyung dengan mudah masihlah mampu mengalahkannya. Kini Taekyung pun terlihat sangat kelelahan setelah mengulang berkali-kali sesi latihannya. Tak lama berselang, sistem pun muncul, di mana teknik tombak keluarga Jin telah meningkat ke penguasaan tahap keempat. Begitu pula teknik kaki keluarga Jin yang juga meningkat ke penguasaan tahap 4, sehingga kini gerakannya akan menjadi lebih halus dan kekuatan penghancurnya meningkat secara signifikan. Tak berhenti di situ, kini Taekyung mendapatkan kenaikan level yang membuat rasa sakit dan lelahnya menghilang dengan seketika. Dan kini ia berada di level 14. Lalu dilanjutkan dengan membuka profil karakternya. Jin Taekyung, level 14, kelas warrior tingkat 2, memiliki ketenaran 10, dan ia lebih memilih menaikkan status kekuatan, kecepatan, dan stamina. Dan memiliki efek dari gelar ketiganya berupa tambahan kecepatan dalam latihannya sebanyak 10%. Taekyung pun kini merasa senang, di mana semua itu ia dapatkan hanya dalam rentang waktu 5 hari saja. Dan sisa 10 poin kenaikan levelnya ia putuskan untuk menggunakannya dengan menambahkan agility atau kecepatan di profil statusnya. Kini ia pun semakin percaya diri, di mana ia akan mampu berburu orang seperti Jang Sam of Thousand Strength dengan sangat mudahnya. Terlebih ia pun memiliki tekad akan mencapai level 30 dengan berlatih di sini selama seminggu ke depannya. Tak lama berselang, kini ia malah merasa sedih, di mana kini ia mengingat ibu dan adiknya yang mana ini sudahlah berlangsung lama, yang membuat Taekyung tak mengetahui bagaimana kabar dari mereka. Taekyung pun menangis bila mengingat keadaan keluarganya. Namun di sela-sela ia sedang sibuk bernostalgia, tiba-tiba seseorang membuka pintu ruang pelatihannya. Lalu seketika Taekyung pun mengusap air matanya dan sembari memahami mengapa pintunya malah terbuka bila waktu kurungan masihlah belum cukup lama. Kini tampak Wipeng dengan ditemani 2 anggota penjaga, tampak sedang berdiri di depan pintu penjara pelatihan keluarga. Tiba-tiba Wipeng pun mengingatkan bila ia sudah dikurung dalam waktu 5 hari sejak pertama kali ia dibawa kemari. Taekyung pun kini bertanya, mengapa ia diizinkan keluar meski baru 5 hari kurungan.
dan Wipeng pun mengizinkannya bila Taekyung segera keluar dari penjara. Namun sekali lagi Wipeng menjelaskan bahwa setelah ia keluar ada satu tempat yang harus segera Taekyung kunjungi. Mendengar itu Taekyung pun bingung. Kemanakah itu? Tanya Taekyung. Aula besar politik. Kepala keluarga saat ini menunggumu di sana, jawab Wipeng. Tak berhenti di situ, Wipeng kembali menjelaskan bahwa semua anggota kehormatan keluarga utama dan juga murid sekte pedang Gunung Heng pun kini juga berada di sana. Taekyung yang mendengar itu hanya diam memahami. Sekte pedang Gunung Heng, kurasa aku pernah mendengarnya, ungkap Taekyung dalam hati. Menurutnya, untuk apakah ia berencana membawa Taekyung pergi menemui orang-orang ini? Merasa ada yang janggal, Taekyung pun sekali lagi hanya terdiam dan mencoba menelaah apa yang kini sebenarnya sedang terjadi. Kemudian, Taekyung pun langsung meminta izin untuk segera berganti baju. Namun seketika Wipeng tidaklah mengizinkannya. Sekali lagi, Taekyung meminta izin untuk segera pergi mandi sebelum berangkat menemui mereka. Namun kali ini Wipeng langsung menghentikan langkah kakinya. Tak berhenti di situ, kini Wipeng malah menatap tajam ke arah Taekyung sembari mengajukan sebuah pertanyaan yang mana Taekyung haruslah jujur dalam menjawabnya. Taekyung yang memahami siapa yang kini sedang ia hadapi langsung berkeringat dingin dan seketika menurutinya. Wipeng pun lega karena Taekyung mau menurutinya dengan mudah, tak seperti pertama di depan tempat tinggalnya. Dan seketika ia mencoba narik nafas panjang dan bertanya, apakah kau bermaksud memperkosa nona muda dari sekte pedang Gunung Heng sebelumnya? Mendengar pertanyaan sesompral itu, Taekyung pun hanya terdiam seakan tak percaya. Apa yang dilakukan oleh si brengsek Taekyung ini? Ungkapnya dalam hati. Beralih lokasi, tak berselang lama kini mereka pun keluar dari penjara pelatihan keluarga dan berjalan perlahan menuju aula politik keluarga. Di sela perjalanannya, tiba-tiba Taekyung menghentakkan kaki dan berhenti. Ia pun menjelaskan bahwa ia benar-benar tidaklah melakukannya dan ia pun berharap agar Wipeng mau mempercayai kata-katanya untuk kali ini saja. Lalu, apa itu artinya kau mendapatkan ingatanmu? Tanya Wipeng kepadanya. Taekyung pun kembali menjelaskan bila ia memanglah amnesia. Namun sekali lagi ia bersikukuh bahwa apa yang dituduhkan kepadanya pastilah tidak benar adanya. Dan sekali lagi ia menjelaskan dengan sangat ketakutan di raut wajahnya bahwa ia sungguh tidak melakukannya. Kemudian sekali lagi Taekyung pun bertanya, apakah aku benar-benar terlihat seperti orang yang akan melakukan hal seperti itu? Dan apakah kau sungguh berpikir aku manusia serendah itu? Yap, itulah kau, jawab Wipeng dengan tegasnya. Kini Taekyung pun semakin tak mengerti apa yang seharusnya dilakukannya. Yang mana Wipeng pun telah menjawab pertanyaan sebelumnya dengan tanpa keraguan sama sekali. Yang mana itu membuatnya sangatlah frustasi. Kemudian, ia pun segera memeriksa situasi, menengok ke arah kanan dan arah ke kiri, yang mana itu adalah sikap yang harus ia siapkan ketika ia memutuskan untuk segera melarikan diri. Di tengah kekacauan dan kalutnya pikiran Taekyung saat ini, tiba-tiba Wipeng memanggilnya dan menjelaskan satu hal untuknya, bahwa ia harus selalu mengingatnya, yang mana Wikyung sebagai kepala keluarga sekaligus kakaknya adalah orang yang memiliki kepercayaan penuh kepadanya. Mendengar itu semua, Taekyung hanya bisa diam dan menerima. Tak terpikirkan lagi rencananya dalam melarikan diri, meski aula besar politik sudah tepat berada di depannya. Lalu, tak lama kemudian Wipeng pun segera membuka pintu aula, yang mana kini tampak seluruh anggota utama keluarga sedang berkumpul di depannya. Terlebih, terdengar sangatlah riuh dan gaduh dalam pembahasannya. Saya telah mengawal tuan muda ketiga, ungkap Wipeng kali ini. Sejenak semua pun menjadi hening dan segera menoleh ke arah sumber suara. Dan kini tampak Wipeng sedang memberi hormat kepada semua anggota keluarga. Dan Taekyung yang berdiri di sebelahnya dengan berbagai macam pikiran yang bercampur aduk dalam otaknya.
Kini semuanya pun terdiam, baik dari Gunung Heng maupun anggota utama keluarga, yang mana semua hanya sedang mengamati apa yang akan terjadi setelahnya. Tak lupa, kepala keluarga Jin pun kini sedang turut memperhatikannya. Taekyung yang memahami intensnya situasi kali ini hanya mampu berdiam diri sembari menundukkan kepalanya. Perlahan, ia mulai memberanikan diri untuk melangkah maju. Dengan kaki gemetarnya, selangkah demi selangkah ia coba jalani. Namun sesaat kemudian langkah itu tak bergetar lagi, yang mana kini ia harus tetap tenang dan mencoba fokus dalam menghadapi segala situasi. Menurutnya, bila ia selalu melarikan diri, mungkin selamanya ia akan selalu menjadi pecundang sejati. Tak lama kemudian, tiba-tiba muncul seseorang di balik langkahnya. Taekyung yang menyadarinya langsung mengambil langkah waspada. Namun seketika sebuah serangan melesat dari arah belakangnya, bertepatan dengan munculnya sistem informasi yang menyatakan Anda mendeteksi haus darah. Taekyung yang telah menyadarinya pun langsung bergegas menghindarinya. Ternyata semua itu hanyalah ilusi, yang mana kini tampak Taekyung ketakutan tanpa ada alasan sama sekali. Setelah kejadian itu semua, kemudian ia pun segera menanyakan, "Siapa sebenarnya kau ini?" Tiba-tiba orang itu menjelaskan bahwa sepertinya sudah lama sekali mereka tak bertemu lagi. Taekyung yang masih ketakutan dan tak tahu apa yang sebenarnya terjadi semakin tak mengerti, karena bagaimanapun Taekyung yang sekarang tidaklah mungkin untuk mengenali. Dan seketika orang itu mengatakan bahwa Taekyung memanglah orang yang selalu tak tahu malu. "Beraninya kau tak mengenaliku," ungkapnya dengan penuh emosi. Mendengar itu semua, ia pun langsung segera mengaktifkan skill deteksinya, yang mana ternyata orang itu bernama Lee Seo Gyun dengan tingkat level 30 untuk saat ini. Melihat itu semua, Taekyung hanya bisa diam dan meratapi. Bencana seperti apa lagi yang akan segera ia temui? Yup, sampai di sini dulu guys alur cerita Murin Login di part keempat. Bila kalian tertarik, bisa simak cerita selanjutnya. Dan ciao.